Saya ingat dulu pernah diundang seseorang. Di undangan itu dikasih ayam. Mungkin ayamnya itu kurang matang. Lia. Ekeke tak boleh, aku tak pah ngalto aja. Ngaltut. Ya. Gula kira pikiran, yang saya pikirkan takut ayam itu jatuh di piringnya kiai sebelah saya. Kalau apa? Oh melacung. Cung gitu. Jadi mungkin ikannya kurang matang. Saya gigit. Malah ngaltut. Oh susah gula. Yang saya pikirkan takut ayam itu jatuh ke piring kiai yang ada di sebelah saya. Saya lihat dia. Alhamdulillah selamat. Enggak jatuh di piringnya kiai. Cuman yang saya heran. Jatuhnya kemana saya gak tahu. Dicari-cari ikan itu gak ada. Ngalto udah mencukuk di cangkula. Loh karena gak ada saya makan ya gak pakai ikan. Gak pakai. Apa ada ya ayamnya ngaltu itu. Apa tadi bahasanya? Melacung. Ayamnya ayam melacung itu. Sungai madu dan susu tilam sutra berbulu itu surga tempat manusia yang bertakwa, yang bertakwa. Tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dicangkrep di neraka. Api yang membara membakar tongkengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآية صدق الله العظيم. أما بعد الأعزاء والكرماء عند الله, utamanya Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Umar As-Segaf. Beliau sekaligus selaku pembekal telaga saya hormati dan saya taati. Yang mulia Kiai Soleh, juga tidak lupa yang mulia Kiai Hashim As'ari, dan seluruh para kiai, guru-guru ngaji yang hadir. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu karena kuda tak uning. Namun meskipun tidak saya sebut secara rinci, sedikit pun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat kepada seluruh yang hadir. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Bapak RT Pak Didi Purnama, Bapak Lurah Karang Taruna Bapak Muhammad Kaisar Hartono SSTP, yang pada kesempatan malam ini beliau juga hadir di tengah-tengah kita. Sahibul Da'wah wa Sahibul Manzil Bapak Rusli, dan juga Jam'iyah Maulid Habsyi Polres Tanah Laut yang telah memimpin pembacaan sholawat mulai dari awal, juga saya hormati. Majelis Taklim Al-Gibar
Majlis Taklim Nurul Ulum, Majlis Taklim Syauqul Muhibbin, dan seluruh yang hadir pada kesempatan malam ini tanpa terkecuali. Kepada semua yang hadir saya muliakan, dan saya yakin semua yang hadir dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan bersolawat bersama-sama di Kampung Karangjawa dalam rangka selamatan kampung yang selamat dulu. Ini dipesan agar menggunakan bahasa Indonesia, nggih. Karena yang hadir juga ada sebagian yang tidak mengerti bahasa Madura, maka ceramahnya saya campur pakai bahasa sesibak-sesibak. Sholawat, apa masuk ke colok lah. Ada ragu, masuk ke culut, rekuh. Bahasa Indonesianya ragu. Jelas susah sangat. Sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sholawat, semua yang hadir semoga menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin. Bapak Ibu hadirin, kenapa dengan sholawat? Ada satu kitab namanya Kifayatul Atqiya. Dalam kitab Kifayatul Atqiya itu dinyatakan kullul a'mal minhal qabul wal mardud illa shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha al-qubul ikraman lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang kita lakukan, setiap pekerjaan ibadah yang kita kerjakan, setiap bacaan yang kita baca, semuanya itu antara dua, antara diterima dan tidak diterima. Kecuali ada satu amalan yang tidak pernah tidak diterima. Amalan ini pasti diterima, yaitu ketika kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sholawat itu selamanya diterima meskipun tidak ikhlas, kata ulama, meskipun tidak ada mujiz, tidak ada yang memberikan ijazah. Orang membaca sholawat, dapat dari mana amalannya? Enggak ada yang memberikan, tidak ada yang memberi ijazah. Saya baca dengan sendirinya. Maka orang yang membaca sholawat, meskipun tidak ada yang memberikan ijazah, meskipun tidak tahu maknanya, meskipun yang membaca sholawat tidak ikhlas, kenapa kok baca sholawat dinyanyikan, ingin didengar suara saya, gak masalah, sholawat itu tetap diterima. Dan alhamdulillah dari awal kita bersolawat bersama-sama, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah Karangjawa sareng Allah eba selamat. Setuju saya hadir, semua yang hadir dijadikan orang yang selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Selamatan kampung nih kan, selamatan kampung itu saya sering nyatakan di mana-mana. Ini sebenarnya bukan kampung yang dimohonkan selamat. Saya sampai detik ini belum pernah menemukan keterangan ada kampung masuk neraka. Teman beda bisa masuk neraka. Beda kampung masuk neraka. Bukan selamatan kampung sedih. Sama dengan selamatan masjid, sama dengan selamatan pujuk kalau orang Madura. Kok diselamati? Diselamati ya kok. Mun diselamati pane-pane lemat ya. Hah? Pane-pane lemudi. Pamulai kadek dia kan. Mulai.
Apa nih penyelem di ego? Lo dislamati, maksud tadi mohonkan selamat. Selamatan kampung itu bukan kampung yang dimohonkan selamat, tetapi ahlul kampung, penduduk kampung. Ketika di Al-Quran ada bacaan was'alul qaryatallati, dan tanyakanlah kepada desa, itu bukan desa yang mau ditanyakan, tetapi ai ahlal qaryah, kata ulama tafsir, bertanyalah kepada penduduk desa. Jadi kalau desa, kalau kampung Karang Jawa, kalau kelurahan Karang Taruna, ini kelurahan apa desa Karang Taruna? Kelurahan Karang Taruna, ada selamatan desa, ada selamatan kampung, maka yang dimohonkan selamat, semua yang hadir pada kesempatan malam ini dimohonkan selamat kepada Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Saja saya hadir mantar masuk surga. Amin. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan surganya Allah. Amin. Masuk surga kapi. Amin. Terus masuk surga. Tertulimat teh. Dekojang terus masuk surga. Lu sampean masuk surganya mau, matinya gak mau, masuk adi-udi sampean. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan panjang umur seberataan deh, jangan dikejar. Bebuahan. Ih, sebel deh. Hihihi kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Pergi ke kali mencari teri, tak taunya dapat unggas. Pertama kali ke pelihari, ternyata orangnya bungas-bungas. Menyala bahasa Madura apa bahasa Indonesia? Dan soalnya beda, bahasa Madura dengan bahasa Indonesia menyala itu beda. Mau dua-duanya itu. Mau menyala bahasa Madura nang ngoreng ruwe ibu keteng peteng menyala juga. Kan kan? Itu menyala. Lu beda, hati-hati lu. Makanya Madura dengan Surabaya itu bedanya jauh. Kata orang Surabaya, kalau pelan itu Surabaya alon cak. Itu kalau alon cak pelan. Madura alon cak bukan cang deh iya deh. Saking kayanya bahasa Madura sampai bahasa Indonesia itu tidak semua bisa mentranslate bahasa Madura. Banyak bahasa Madura yang tidak ada bahasa Indonesianya. Contoh nyapo. Apa bahasa Indonesia nyapo? Iya nyaput. Bahasa Indonesianya majedi itu gak ada. Apa majedi bahasa Indonesianya? Ya majadi apa? Ada majedi jadi bahasa Indonesia. Berubah. Anak lahir, berubah. Apa bahasa Indonesia? Anaknya lahir, iya. Anaknya berubah. Iya, Satria Baja Hitam. Siapa mau nyepetek gini gitu aja? Apa sih ngan rembi kaki aja? Lah kenapa kita pada malam hari ini kok berkumpul memohon selamat kepada Allah dengan selawat memohon selamat kepada Allah? Saya sampaikan, ada beberapa hal yang menjadi tanggungan Allah. Sesuatu yang Allah tanggung jangan kau risaukan. Jangan terlalu banyak memikirkan apa yang sudah menjadi tanggungan Allah. Dan ada beberapa hal yang tidak menjadi tanggungan Allah. Maka yang tidak ditanggung oleh Allah, kita harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang tidak ditanggung oleh Allah. Yang sudah ditanggung oleh Allah,
jangan terlalu banyak difikirkan. Apa saja yang difikirkan, apa saja yang menjadi tanggungan Allah? Satu, mati dan hidup manusia itu sudah ditanggung oleh Allah. Oh, di matena manusia nika tanggung bi Guste. Coba kita naik kalah adik gula nih kan. Oh, ibu ka aki nek bener. Moro-moro ngalah aing. Ada 3 hal. Kengai. Adat dia selok malih ketelan. Ada. Ulama dia ada. Oh, kada ngerti. Oh, kada kawai kamu nih. Jawa kamu. Ulun India ulun. Silakan. Sidin gak ada kadinya napi-napi sidin. Perhatikan. Beda telok ada 3 hal ini ditanggung oleh Allah. Makanya 3 hal ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu menggunakan kholaqoh, tidak menggunakan ja'alah. Yang kata ulama ahli tafsir, ketika ada ayat menggunakan kholaqoh, maka isi ayat ini merupakan hak prerogatif Allah. Ketika Allah menggunakan kholaqoh, maka isi ayat ini adalah hak prerogatif Allah. Kalau menggunakan ja'alah, ada campur baur manusia di dalamnya. Ada 3 perkara ini ditanggung oleh Allah. Makanya di dalam Al-Quran 3 perkara ini menggunakan kholaqoh. 1, Allah menanggung mati dan hidupnya manusia. Kita mati, kita hidup, itu tanggungan Allah. Kita dilahirkan di Plehari, kita dilahirkan di Madura, kita dilahirkan di Jawa, itu tanpa pesanan, semuanya kehendak Gusti. Kita tidak pernah meminta terlahir dari ibu yang mana. Romoro teti anang buk misti ya. Romoro teti anang buk patima deh. Kan pada tak mesen kan? Monde-monde yang mesen makilang kok minta teti anang di Tazubiarto. Nyaman kapan tadi? Hari ini saya umumkan. Tak ada titik orkes man. Bisa man kadang ngerti kok bisa tertawa. Tertawa aja, gak usah ngerti. Sedikit-sedikit paham, tak paham aja aku bahasa Indonesia. Dok-dok kok kemarin. Tina kan tak ngerti dok-dok dia. Gila. Dah dok-dok gila. Marah lah pun, marah terus satu oleh. Ngontal lagi nih gue kemarin. Gila. Alhamdulillah, aku tak ngerti ya minta pakai itu kan. Terus celing boleh. Buang kemarin juga ya. Nah, dalam kong molin itu ku aki tu kok ngamuk dengan. Tahu tiga lagi mana lihat tu bang kiki aku pingin lebih kok mana. Tanya apa ya kok? Jangan dikasih tahu nanti ngamuk dia. Ngamuk si Din kena. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hidup dan mati itu ditanggung Allah. Makanya ayatnya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
alladzi khalaqal mauta alladzi zat khalaqa seaga bai pasara alladzi al mauta de kamate. Ini pakai khalaqa bukan ja'alal mauta tapi khalaqal maut. Kata ulama mati khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Mati hidup itu kehendak Gusti, mati hidup tanggungannya Gusti. Makanya ketika pembahasan mati dengan hidup rasional tidak berfungsi, logika tidak berjalan. Kadang-kadang yang tua belum mati, saya ngode mangkat kado. Yang sakit parah gak mati-mati, yang sehat mati mendadak. Banyak. Kam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min alilin asa hinam min ad-dahr. Banyak orang sakit tapi tak mati-mati. Banyak orang yang sehat mati mendadak. Yang hadir siapakah yang mati duluan? Tidak bisa dipikir pakai logika. Apakah yang sakit duluan? Belum tentu. Apakah yang tua mati duluan? Belum tentu. Siapa yang mati duluan? Tidak ada yang tahu. Mati dan hidup itu merupakan tanggungan Allah. Bisa saja yang hadir ini mati duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya yang mati belakangan. Tidak masih cocok kok mati tidak ada dia. Pedong benanggur dia sekali. Betul Pak. Tak apa-apa kor segilo. Norong kok pendong sasak malah gila. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah mati hidup itu tanggungan Allah. Kita tidak tahu, makanya kata Allah, firman Allah, alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, dan Allah menciptakan hidup. Mati hidup itu kehendak Gusti Allah. Lebih awal mati atau lebih awal hidup? Lebih dahulu mana antara mati dengan hidup? Hidup dulu atau mati dulu? Mati dulu baru hidup. Mantep barangnya. Coba lihat. Manusia itu lebih mati dulu apa hidup dulu? Apa? Hidup dulu baru mati. Kalau nggak mati-mati gimana? Manusia itu mati dulu. Setelah mati baru, setelah hidup mati, setelah mati. Iya kok. Itu kari di kemarin tak betah kok. Lah manusia itu mati dulu, makanya loh ini bukan kata saya, Allah yang berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian kafir kepada Allah? Wa kuntum amwata, dulu sampian dicipta oleh Allah dalam keadaan mati. Fa ahyaakum, lalu dari mati itu menjadi hidup. Tsumma yumitukum, nanti akan dimatikan kembali. Tsumma yuhyikum, dan nanti setelah kiamat dihidupkan kembali. Tsumma ilaihi turja'un, dan dikembalikan kepada Allah. Mati hidup, mati hidup. Mati pertama itu manusia dari awal hamil sampai kandungan 4 bulan itu mati. Setelah 4 bulan fa'ahyakum, dihidupkan oleh Allah, ditiup ruh. Pak ngucap, aku lihat kanan, aku lihat kaca, aku lihat baba, baji, hahaha. Jadi mati lalu hidup, sampai sekarang kita hidup. Tsumma yumitukum, nanti kita akan dimatikan. Setelah mati, tsumma yuhyikum, setelah kiamat dibangkitkan kembali. Tsumma ilaihi turja'un, dan dikembalikan kepada Allah. Tak mati lagi, masuk neraka tidak mati, masuk surga gak mati-mati.
Sungai madu dan susu, tilam sutra berbulu itu surga tempat manusia yang bertakwa, yang bertakwa. Tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dicangkrep di neraka. Api yang membara membakar tongkengnya. Dan ini tak bisa apa boleh kado ini. Bulik. Mun boleh tulak apa bulik? Bulik. Bukan. Dekatnya itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga mati dengan hidup itu tidak ada yang tahu. Semua yang hadir pasti merasakan mati. Namun kapan kita mati? Ini rahasia Allah. Tidak ada manusia yang tahu terkait masalah mati. Mati hidup ditanggung oleh Allah. Namun saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan panjang umur subarataan amin. Mantar pada lanceng umur kapi amin. Lanceng umur sebarokah amin. Dan mudah-mudahan kita tidak mati kecuali husnul khatimah. Kalau perlu kita mati dengan membawa kalimah la ilaha illallah amin. Kalau perlu semua yang hadir mati bertepatan hari Jumat. Ada jaminan dari Nabi Muhammad, yurfa'ul adzab amman mata yaumal jumu'ah. Siksa kubur diangkat bagi orang-orang yang mati bertepatan hari Jumat atau malam Jumat. Siapa yang mati hari Jumat atau malam Jumat bisartil iman, yang penting dia orang punya iman, orang Islam, matinya hari Jumat atau malam Jumat, maka tidak akan merasakan siksa kubur. Menter mati Jumat kepi. Terus apa tak terus mati Jumat? Terus apa tak terus mati Jumat? Nemar yaki. Tak makan gelak ke kiu. Makin kan ki Sabtu leku, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada pak pasal. Kita iya, cak makan tak gelak kan lepak nak. Benih Jumat ya ada ni, kamu termati Jumat boleh tengki. Angki kok. Siapa ngocak angki je? Maksud tu budian, mentermati budian, keng menter tepak are Jumat. Keng cak mati baru ngada sengalia kuburan. Wak dua deki Jumat datang dua dia, Jumat datang dua. Mun tak mati cekel. Hari cekel dah ada gula kul. Maka kita tak ngerti ada cekel gak ada. Pian bungas. Ya lo, cekel dada lo, pian lo. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, jadi yang pertama hidup mati itu ditanggung Allah. Boh, lele setengah jam lah. Siapa saya ambu ayu? Mayu. Mun saya berbagi semangat kudu tak kira toron. Pengajian. Jadi yang ditanggung Allah yang pertama itu adalah mati dan hidup. Yang kedua, yang ditanggung Allah itu jodoh. Makanya jodoh itu ayatnya juga pakai khalaqah dalam Al-Quran. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Ini ada di surah Yasin. Makanya saya setiap ceramah sering menyampaikan, mohon maaf yang biasa memimpin pembacaan Yasin, jangan sampean tidak memegang Al-Quran. Lalu ada yang bilang, lo enggak ini hafal Quran, ini hafal Yasin. Iya meskipun hafal, di surah Yasin itu banyak ayat yang sama. Saya pernah menemukan orang baca Yasin, gara-gara ayatnya sama, pertengahan Yasin, Yasinnya langsung selesai. Aslinya yang mau dibaca ayat tadi,
Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Yang mau dibaca ayat ini berhubung tidak pegang Al-Qur'an, subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Jangan ibu deh, cocok kak lekas ngakan nih kok. Anang siapa ibu? Ngarang kok nyunggukan jana bulan ni kini. Anang sidin. Atau boleh. Celing cok begini-gini dia mau buluh tuh coba. Ya ajangguan maksudnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, jodoh itu tanggungan Allah. Makanya yang berkaitan dengan jodoh, jangan terlalu banyak komentar. Jodoh itu tanggungan Allah. Makanya jodoh itu gak masuk akal. Coba, kita dulu, pemikirannya kita kan sama. Mau nabi ini lekuk kok terus serenjeng, sekoning, seratin, sesoki, serok terok oca. Oleh nah, pandek, jeleng, buat coba. Mari, ya para pembinin siapa mulai dari bukan sama kan? Sampai dulu, saya kalau punya suami nanti yang tampan, yang tinggi, yang putih, yang kaya. Kan gitu kan? Hasilnya, selapan dek jelang buat coba. Kik no kolan to. Kik kikiran to. Lo gak bisa, jodoh itu tidak bisa kita pilih-pilih itu gak bisa. Kalau kata Allah jodoh, meskipun semua tidak setuju tetap akan menjadi jodoh kita. Kalau kata Allah bukan jodoh, siapapun yang mau menjadikan kita suami istri tidak akan pernah berhasil. Karena jodoh dan tidak itu tanggungan Allah. Coba kita lihat. Banyak orang-orang yang cantik tapi belum menikah. Seratin kita paju laki. Sebab cuba lah laki pak kali. Beda. Saya cuba lah laki pak kali beda. Seratin kilo paju laki beda. Minta nomor HP nomor. Loh. Lah, enten kula biasa syarat-nyarat tiga. Jadi mun beda syaratin kilo paju laki bagi kang kok nomor. 2.000 baju. Eko binti bi eko. Eko binti bi cak beda pengolo kan. Saya itu tadi pagi berangkat dari Bangka Belitung jam 9. Itu sama istri sama anak. Cuman nyampe Jakarta, istri dan anak terpaksa mengambil pesawat rute Surabaya pulang duluan. Karena mertua sakit parah. Jadi gue ke TV makin. Hah? Janda. Melelabuh. Sabek ke Honda. Mungkin ngodah tak tumbuh oben. Kula ambu saya nyari janda. Mun bodoh minta suprabuan. Aku pak, saya aja janda padahal. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jodoh, bahkan kalau bukan jodoh yang sudah menikah pun bisa bercerai, betul? Saya andi anak jadi atelak, bahkan sudah punya cucu bercerai kalau bukan jodoh, gak bisa. Coba tegal, terkadang ring lagi bini nih kan. Tak itu mau atokar, tak rame, tak asak-asak, romoro itu mau atelak, beda kan? Beda ring lagi bini nih kan benar ya atokar, anjing pun tahun ngandung. Hah? Apa le? Banyak anaknya ya kok. Tambah lagi aja. Hari ya, agak-agak mereka kelengkeng ibakan. Menteri terserna ada. Menteri nur aku benci bikin menteri masuk, har tak lemas masuk. Ada norok benci bikin. Ada. Aja gila-gila kemarin anggur akan boleh. Makin semalam pengajian dia gelem kok. Coba
Deki kapan mari aku tak ngakan boleh nih kemarin. Karena norok bikin tulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, jadi yang menjadi tanggungan Allah, hidup mati itu tanggungannya Gusti. Yang kedua, jodoh itu tanggungan Allah. Makanya kalau Allah tidak menuliskan jodoh, seperti apapun perjuangan kita tidak akan menjadikan dia menjadi halal bagi kita. Namun kalau kata Allah jodoh, siapapun yang akan memisahkan tetap akan menjadi milik kita. Karena jodoh dan tidak jodoh itu bukan usaha manusia, tetapi murni pemberian Gusti. Satu, hidup dan mati. Dua, jodoh. Yang ketiga, rizki. Nah, rizki itu gak bisa diprediksi. Kadang-kadang yang kerjanya 24 jam non-stop, biasa gak kaya. Yang kerjanya cuma sebentar, cuma tanda tangan saja, kadang-kadang bisa kaya raya. Korupsi kayak hego. Umpan tanda tangan DPC korupsi. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini, kalau Allah sudah mentakdirkan kita punya rizki, meskipun kita tidak bekerja, maka rizki itu akan menjadi milik kita. Namun dalam syariat kita harus ikhtiar, kita harus bekerja. Karena Allah dalam hadis qudsi yang menyatakan, al-kasbu minka wal haslu minni. Kalian yang bekerja, kamu yang bekerja, hasil saya yang tentukan. Jadi harus kerja dulu. Tetapi apakah dapat rizki itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ditakdirkan punya rizki, meskipun gak bekerja pasti datang tuh rizki. Saya sering cerita, suatu ketika beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah bulan Tekipit, iya bulan Tekepek, saya ada tamu dari Bondowoso. Dari Bondowoso ke Bangkalan tuh kalau naik tol, kalau lewat tol itu 7 jam. Saya sudah berangkat pengajian jam 8, tamu dari Bondowoso nyampe rumah jam 12, sehingga tidak bertemu. Biasanya ketika ada tamu dari luar Madura, itu biasanya pasang jadwal, pasang nomor handphone, nanti saya hubungi, nanti ada yang menghubungi, jadwalnya bisa apa tidak. Lah ini enggak, ini mau nunggu, saya enggak mau pulang, saya masih mau nunggu kiai. Saya datang jam 2 malam, enggak mungkin saya menemui tamu jam 2 malam. Karena saya juga ada kerja bakti kalau jam... Hah? Targa Braga nih kok. Jadi pagi hari saya temui tamu yang dari Bondowoso, terus saya tanya, yang dari Bondowoso, betul Kiai, mau masang jadwal, boten Kiai, boten. Ada yang bisa saya bantu? Saya kesini Kiai niat tasyakuran. Tasyakuran bagaimana maksudnya? Saya dulu niat buka usaha Kiai, niat buka usaha. Cuman saya bingung, saya mau buka toko di mana tempat yang strategis. Dan ketika saya jualan, apa kira-kira yang saya jual itu cepat laku. Dalam keadaan bingung, saya tidur dan saya bermimpi Kiai. Di dalam mimpi itu Kiai hadir dan Kiai memberikan petunjuk. Tanah ini yang disuruh bangun, ini yang disuruh jual. Dan lalu saya lakukan itu Kiai. Tanah itu yang kami bangun dan sesuai petunjuk Kiai itu yang saya jual. Alhamdulillah Kiai. Sekarang saya sukses, lancar Kiai. Oleh karena itu saya kesini jauh-jauh dari Bondowoso. Saya ingin tasyakuran kepada Kiai karena saya sukses gara-gara dapat petunjuk Kiai dalam mimpi. Kula tak asaru masa. Cek kula tak teman masukan gelum mimpi na orang. Nah, ini kan mimpi TV. Pak Romo keluar amplop, mengeluarkan amplop dari sakunya. Ini tasyakuran kami Kiai. Saya tidak merasa ngasih nasihat. Saya tidak pernah bertemu sebelumnya. Tiba-tiba mau ngasih uang, saya nggak mau. Punten. Tola bibul, punten. Karena saya menolak, dipaksa sama tamu itu. Dimasukkan sendiri ke saku saya. Enggak Kiai, saya sudah niat Kiai. Pokoknya ini Kiai, dipaksa. Karena tamu ini memaksa, neng gula tak aku lihat deh. Loh,
Kan tuan rumah yang baik itu adalah tuan rumah yang mengalah kepada tamunya karena tamu adalah raja, kan dia kan. Maksa kula dengan lah tamu ini pulang. Setelah tamu ini pulang saya memohon kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan banyak yang bermimpi ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, coba apa usaha saya di cerita tersebut? Saya tidak bekerja, saya tidak usaha apa-apa, namun ketika Allah berkehendak memberikan rezeki kepada saya, maka bisa saja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jalannya datangnya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dari Bondowoso ke Bangkalan 7 jam perjalanan, nyampe rumah tidak ketemu dengan saya, masih menunggu. Bocok tempat aku lah atar PC kono orang pahoreng kata ada kan ngocak aku alhamdulillah PC selamat kan dia kan. Boleh lah enggak. Dia menunggu 1 hari 1 malam untuk bertemu hanya untuk memberikan uang. Padahal saya tidak punya hubungan, tidak kenal. Namun ketika Allah ingin memberikan rezeki, Allah dengan caranya yang tidak pernah bisa kita sangka sebelumnya. Itu rezeki. Kalau memang bukan rezeki, mun labeni rezeki naga, Allah meskipun sudah terlihat di depan mata. Tak milo. Saya ingat dulu pernah diundang seseorang. Di undangan itu dikasih ayam. Mungkin ayamnya itu kurang matang. Lia. Ekeke tak boleh aku tak pah ngalto aja. Ngaltut. Iya. Gula kira pikiran, yang saya pikirkan takut ayam itu jatuh di piringnya kiai sebelah saya. Kalau apa? Oh melacung. Cung gitu. Oh melacung namanya. Nah, kakan boleh. Ya ada dia jending, dia tak ngerti ya. Ya pada ada sebereng dikini. Ada kau tak bilang sekali lah. Tak langkong gula ku mengunjang gula siapa belum benikan. Habis saya kakan je tangan jajan bu. Kan tujuh tang kenengan je. Agila-agila ya kakan je berada. Macam noko lah jaga aki tu kok nokol ke gula. Wah rezeki bro, tambah rezeki. Rezeki pun di ngoreng. Ya berada sekali kok san tak melo kok. Kata ongku lah adalah ongku rek. Tak langkong pemulai kada deh kak. Pulang. Kalaong kula lalau. Allahu Akbar kok. Apa sih nggak kemi kakek bu? Mari. Harap kemi tulat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mayu asidat lah. Jadi mungkin ikannya kurang matang. Saya gigit. Malah ngaltut. Susah gula. Yang saya pikirkan takut ayam itu jatuh ke piring kiai yang ada di sebelah saya. Saya lihat dia. Alhamdulillah selamat nggak jatuh di piringnya kiai. Cuman yang saya heran jatuhnya kemana saya nggak tahu. Dicari-cari ikan itu nggak ada. Ngalto udah mencukuk di cangkula. Loh karena nggak ada saya makan ya nggak pakai ikan, nggak pakai. Apa ada ya ayamnya ngaltu itu. Apa tadi bahasanya? Melacung. Ayamnya ayam melacung itu. Hah? Tekipai. Aja bahasa Aceh, apa bahasa Bencer tekipai? Mencelot. Ngaji ya. Amun kecelot.
Saya makan tuh cuma makan nasi. Saya cari-cari kemana ya Allah. Sampai pulang ke rumah saya tetap kepikiran. Kemana ikan ayam tadi? Ada bang ke rumah aku tak itu lemes satu orang. Iya Mas Husin. Jatuhnya ke sini ya Allah. Kalau bukan rizkinya sudah diculut, ngaltut. Itulah rizki. Jadi hidup dan mati kita. Jodoh dan rizki itu ditentukan dan sudah mendapat tanggungannya Gusti. Kalau Allah ingin memberikan rizki, tidak ada yang bisa melarang. Makanya setelah selesai sholat kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'taita, tidak ada yang menolak apa yang telah Allah berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah yang melarang. Kalau Allah yang memberi, tidak ada yang bisa menggagalkan. Kalau Allah yang menggagalkan, tidak ada yang bisa memberi. Karena Allah menentukan dalam tiga hal ini, hidup, jodoh, dan rizki. Namun ada dua hal ini tidak menjadi tanggungan Allah. Apa yang dua? Satu, ilmu. Ilmu itu tidak ditanggung oleh Allah. Kalau enggak belajar tidak akan tahu. Meskipun dalam Alfi ada wa fi ladunni ladunni kulla wa fi. Meskipun ada pernyataan ada ilmu ladunni tanpa belajar paham, tanpa belajar tahu. Itu kata Alfiyah kulla wa fi, sangat sedikit sekali. Bahkan bisa 0,0,0,1%. Ada tanpa belajar tahu ada, tetapi tidak bisa segampang itu. Ilmu itu tidak ditanggung Allah. Kalau gak belajar tidak akan tahu. Meskipun mohon maaf, meskipun anaknya kiai, meskipun anaknya ustadz, kalau tidak ngaji, meskipun ayahnya kiai tidak akan tahu ilmu syariat. Makanya kata ulama, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Belajarlah, karena tidak ada seseorang yang terlahir dalam keadaan punya ilmu, dan orang yang bodoh tidak sama dengan orang yang alim. Mohon maaf, ayahnya kiai, reng tuana kiai raja kak, bapang kiai raja, selala raja pakai lempo kan raja dukan dia. Make kiai raja keng mun anang tak ngaji tak kira ngerti, karena al ilmu bit ta'allum la bin nasab. Ilmu itu dengan belajar, tidak dengan cara diturunkan. Ilmu ni kalau etoronaki, ilmu ni kutu ajar. Tak etoronaki ilmu ni kak, si etoronaki ni kak mengi. Namun mengi etoronaki, mun bapang hip deh, teku anang hoki. Mun ilmu ni kata bisa harus belajar, tidak ditanggung oleh Allah. Satu, yang kedua, apa yang tidak ditanggung oleh Allah? Yang kedua adalah selamat. Selamat itu tidak ditanggung Allah. Makanya hidup, jodoh, rizki, jangankan yang Islam, yang tidak Islam diberi sama Allah. Jangankan yang taat, yang bermaksiat diberikan oleh Allah. Jangankan yang beribadah, yang memusuhi Allah tetap Allah jamin hidup, jodoh, rizki. Tapi ilmunya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang tidak mencari. Satu, yang kedua, keselamatan tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak mencari keselamatan. Karena keselamatan itu hanya diberikan kepada orang yang mencari keselamatan. Sapora, napa boleh karo Khalil Yasin mun urusan ben selamat. Napa boleh karo urusan Khalil karo anya mah Khalil Yasin, lah anya mah selamat. Orangnya anya mah selamat. Hari kan pagi kocak mang selamat orang. Bung selamat. Bini selamat. Anak selamat. Karena rombongan selamat. Maki rombongan selamat mun tak bojong poton mat. Butun. Tak bisa. Kenapa? Karena keselamatan itu tidak ditanggung oleh Allah. Kita harus mencari. Makanya pada kesempatan malam ini semua masyarakat Karangjawa hadir di lapangan apa namanya? Lapangan Belas untuk memohon kepada Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir diberi keselamatan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan diberi keselamatan dunia akhirat. Amin. Manter pada selamat kapi, amin. Lalu kenapa kok pakai solawat? Karena ternyata satu-satunya wasilah menuju keselamatan yang paling gampang itu solawat. Satu,
apapun hajat kita di dunia, apapun hajat kita, kalau kita baca sholawat akan dimudahkan oleh Allah. Makanya ada satu kitab namanya An-Nubdah. Dalam kitab An-Nubdah diceritakan, idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli 'alal mukhtari min ali hashimi katsiran fa innallaha ya'tika bil faraj. Kalau punya masalah, banyak keinginan belum tercapai, fasalli 'alal mukhtari min ali hashimi katsira, maka perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Ya'tika bil faraj, semua keinginan kita akan dimudahkan oleh Allah dengan memperbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad. Ya manja gula ben sampean saya baca salawat mun tempo napar lotok raja otang opo. Dia baca salawat Allahumma sholli salatan kalimantan selatan. Mun tempo raja otang. Keng kapan otang amari beni salawat. Apa kia bena itu dil kya kare. Ho ya kok. Tetinya gua derep ki guru je. Anang kita dung cak ki bakul tuk yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu selawat. Di dunia dengan selawat kita akan menjadi orang yang gampang dan dimudahkan dan digampangkan semua hajat kita. Dan ternyata selawat itu bukan cuma di dunia. Siapa yang membaca selawat kepada Nabi Muhammad, maka nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Makanya dengan bersolawat, kenapa kok Karang Jawa bersolawat? Dengan solawat di dunia kita akan selamat, dengan solawat kita di akhirat nanti akan selamat. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nanti ketika manusia itu dikumpulkan di mahsyar, manusia itu kan setelah mati dibangkitkan kembali, yang disebut dengan Yaumal Ba'si, hari dibangkitkan. Ketika manusia dibangkitkan, matahari yang sekarang tingginya miliaran kilometer pada saat itu ditajak. Iya tajak. Ditajak ke bawah. Sehingga matahari dengan kepala, kata ulama ada yang menyatakan qadromail, 1 mil saja. Dan manusia semuanya berkeringat. Ada yang keringatnya sampai perut, ada yang keringatnya sampai leher, ada yang keringatnya sampai kepala, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Dan tenggelam tidak tenggelam itu bukan tergantung badan, tapi tergantung amal. Kita sekarang ini kalau banjir di dunia itu tergantung tinggi badan. Yang tinggi selamat, yang pendek tenggelam. Di akhirat bukan tergantung tinggi badan, tergantung amal. Mun pas sering yang selamat sepan tenggelam, engkau tenggelam di TV. Roh tace, muni tace lanceng. Badan maksudnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu setiap manusia itu mencari pertolongan. Siapakah orang pertama yang diminta pertolongan? Kata ulama, semua manusia mendatangi Nabi Adam, karena Nabi Adam itu manusia pertama. Ya Abul Bashar, wahai Nabi Adam, syafi'na ya Abul Bashar, tolong kami semua kepanasan, di keringat mendidih, tolong tentukan nasib kami, kemana kami, tolong selamatkan dan pindahkan kami dari mahsyar ini. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, apa jawabannya Nabi Adam? Nabi Adam itu menjawab, qala nafsi nafsi. Bang saya bang, oi bang si bang, bagaimana saya akan menolong sampian? Saya mau menghadap Allah, saya takut. Dulu saya pernah melanggar apa yang pernah diperintahkan oleh Allah, kata Nabi Adam. Nabi Adam kan pernah melanggar. Meskipun itu kata ulama tidak dosa, tapi kan dinyatakan keliru. Meskipun tidak maksiat, karena musyar ileh yang ditunjuk itu yang di utara, yang di timur. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau makan buah ini. Nabi Adam memakan yang di barat, tapi sama jenisnya. Itu dinyatakan salah, tetapi tidak dosa, karena Nabi Adam itu dilarang memakan yang di timur, Nabi Adam makannya yang di barat. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah
fatakuna minadh dhalimin. Adam, berdiamlah kamu di surga, makan semua buah-buahan ini Adam. Ya dapat ada Adam san tak melong kok Adam. Cermat sekali kok. Labik kapi lagi boleh. Kiba boleh. Kiba boleh. Centar lagi aku dekun pengajian. Ang minta boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Adam, makan semua buah-buahan ini. Kamu berdiamlah di surga bersama istrimu. Makan semua buah-buahan ini, tapi wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau makan itu. Itu gedang itu. Jangan makan. Akhirnya setan itu masuk ke surga. Setan tidak menemui Nabi Adam karena setan tahu persis Nabi Adam itu rasul, fatonah, cerdas, dan Nabi Adam itu maksum. Kalau Nabi Adam itu menggoda Nabi Adam pasti gagal. Setan iblis, setan itu masuk tidak menggoda Nabi Adam tetapi menggoda ibu Hawa. Hawa, innaha syajaratul khuld, itu bukan pisang Hawa. Itu khuldi namanya. Khuldi itu kekal. Siapa yang makan tidak akan mati-mati. Wallahi la ba'sa bikuma. Demi Allah gak apa-apa, makan, makan. Gara-gara cang setan lah tak apa-apa. Ibu Hawa pah ngajak Nabi Adam, "Kak, makan." Kata Nabi Adam, "Tak boleh, Dek. Akunya pengen." Kan dia biasa kaki mundur terdorong. Rek laki makin kereng ada rumah kak, makin kuat ada rumah mulam bahasa nasi bini melecak ada je, makin selaki lecak dia kak. Kau lihat sih, bini tak kereng, tegas, keras kula. Keng kula makin tegas, kula makin keras. Mun bini kula lah ngocak, "Mayu kak." Ke pasar maksudnya, ke pasar. Lah kakak terus. Mun tak ada begitu suju jumpa mari. Allahumma sholli ala Muhammad. Akunya pengen. Akhirnya Nabi Adam yang sebelumnya tidak mau ketika ibu Hawa selalu meminta dan meminta, Nabi Adam itu kalah. Makanya kalau ada laki-laki kalah sama perempuan, jangankan dipelihara, Nabi Adam saja dikalahkan sama ibu Hawa. Mari, bahaya dikalah. Anjir. Tekku kayak lagi tak pakai pak kepi. Tekku diku tak bukti buk kepi. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya Nabi Adam itu mengambil sedikit, dia makan sedikit Nabi Adam. Ibu Hawa ngalak dua buah najurajo. Ambil dua buah, dia makan sendirian dua buah itu. Ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa memakan buah khuldi, Allah itu murka dan Allah menyuruh malaikat buah yang sudah dimakan oleh Adam dan Ibu Hawa, ambil dari perutnya, keluarkan buah itu. Lalu malaikat ke surga, buah yang sudah dimakan oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa mau dikeluarkan dari perutnya. Ketika diambil sama malaikat, buah itu nyangkut di leher Nabi Adam, tidak bisa keluar. Makanya setiap leher laki-laki sampai sekarang ada ini. Ini namanya khuldi. Makanya setiap laki-laki pasti ada khuldinya. Ini adalah buah yang dimakan Nabi Adam. Ukuran kecilnya seperti ini. Dan tidak bisa keluar sampai sekarang. Ibu Hawa dua sih makan. Curajo. Lalu sambuna malaikat ngalak sebeda etabung Ibu Hawa nikah. Etaco sentak ke atas. Sedua nikah. Cerok norok. Ada orang? Ada iya gitu kok. Nabi Adam tidak bisa menolong di mahsyar. Ke Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, "Jangankan menolong kamu, anak saya Kanan itu lo kafir, saya gak bisa menolong." Minta tolong kepada Nabi Musa, "Saya pernah membunuh Bani Israel." Ketika semua manusia tidak ada orang yang bisa diminta pertolongan,
Lalu ingatlah manusia di mahsyar kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi Muhammad ada di haud, di sebuah telaga. Nabi Muhammad punya telaga. Di telaga itulah Nabi Muhammad berdiri sambil bersenyum. Lalu Nabi Muhammad ketika semua umat menyatakan syafi'na ya Rasulullah, adrikna ya Rasulullah, Nabi Muhammad sambil berdiri senyum dan menyatakan analahal yaum, analahal yaum. Saya yang akan menolong kalian semuanya pada kesempatan malam ini. Pada kesempatan hari ini ketika tidak ada yang bisa menolong, saya yang akan menolong. Lalu Nabi Muhammad bersujud kepada Allah. Lalu kata Allah, ya Muhammad, irfa' ra'saka laysa hadzal waqtu sujud. Angkat kepalamu. Hari ini bukan waktunya bersujud. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau minta akan saya berikan. Nabi Muhammad hanya minta satu, wala arda. La arda wa wahidun min ummati dakhalan nar. Saya tidak ridho, hati saya tidak akan bahagia kalau ada satu saja dari pelihari, dari Karang Jawa, dari Karang Taruna yang masuk neraka. Saya mohon ya Allah, semua yang hadir ini masukkan ke surga. Akhirnya semuanya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa dibawa Nabi Muhammad? Satu, bersolawat. Mudah-mudahan semua yang hadir tidak hanya pada malam ini bersolawat, mulai karo mana bang sebang pakun bisa maca solawat. Amin. Sehingga dengan solawat dunia kita akan diselamatkan. Lebat sejam lah. Sampai bila ceramah? Sampai subuh kok. Banyak kuwak-kuwak engkau biga kayu. Wah ceramah sampai subuh. Iya man kuwak tak tidur semalam. Idekku boleh. Lekuk ngalle ka Sungai Danu. Sampai malam minggu Senin ngalle ke Banjarmasin norok tok mayu. Engkau mulai norok ke Madurang kabi na tak mantoman segala. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya simpulkan apa yang saya sampaikan. Sesuatu yang telah Allah tanggung tidak usah kita risaukan. Tetapi yang tidak ditanggung oleh Allah, mari kita berusaha untuk mendapatkannya. Hidup, mati, rizki dan jodoh ditanggung Allah. Ilmu dan keselamatan tidak ditanggung oleh Allah. Kalau kita tidak berusaha, kita tidak akan mendapatkannya. Alhamdulillah, masyarakat kampung Karang Jawa pada malam ini berkumpul hanya untuk mencari sebuah keselamatan dengan solawat. Dan ini merupakan jalan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Ingin selamat, solawat. Ingin qabul hajat di dunia, solawat. Mudah-mudahan semua yang hadir, semua yang menolong, semua yang ikut andil, semua yang berpartisipasi atas terlaksananya acara pada malam hari ini oleh Allah digampangkan semua hajatnya. Amin. Diselamatkan dunia dan akhiratnya. Amin. Sareng Allah pelanceng umur sebarokah. Amin. Pada Pak ziarah ke Mekah Madinah. Amin. Mun beda seandi penyakit yang kak penyakit mun beda seandi masalah pailang masalahna. Mun beda sandi otang pelekas majar otang abu andi otang kapire. Dan mudah-mudahan kita tidak hanya bersama di dunia, tetapi kita dipertemukan kembali nanti di akhirat. Amin. Manter pada masuk surga. Mun sampian selamat, Khalil Yasin tada sariaki keluar. Mun Khalil Yasin selamat, sampian tada, insyaallah sampian esariya bi kula. Mun pada tak selamat, pada cak cungre seharian. Mun pada poton demo. Bebulan saya ceramah jangan, bulan saya ceramah jelas selamat. Lo itu kule saya kira pikiran tak kok saya ceramah, itu kok bah terbalik dia. Tak kok bah kule saya masuk neraka, bah sampean saya hadir setuju masuk surga. Saya ada makan neraka. Tak kok bah tak selamat, menter pada selamat kepi. Amin. Segak dintok sudah saya berdoa. Mari kita tutup. Bisa jam lebih yuk. Mun semalam bani acara ama king kemantong kok. Kok orang muncang boleh. Ay patoto kaya mun saya baba terus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختمنا بقول لا إله إلا الله وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور، فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وطلاباتنا من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا كثيرا بغير تعب ولا مشقة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf apabila ada yang salah dari yang saya sampaikan atau kurang berkenan di hati hadirin, mohon maaf. Sepora, mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.